Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bu Rizka. Di sini Ibu akan membahas materi tentang perubahan kondisi alam akibat aktivitas manusia. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan itu? Jadi, pengertian lingkungan menurut Setiadi pada tahun 2006, lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Selanjutnya, apa sih hubungan manusia dengan lingkungan itu? Hubungan antara manusia dengan lingkungan, yaitu manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap lingkungannya. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik, karena manusia hidup di alam lingkungan hidup dan alam sebagai lingkungan hidup juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Jadi, manusia butuh alam untuk kehidupannya dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Selanjutnya, apa itu perubahan kondisi alam akibat aktivitas manusia? Perubahan kondisi alam akibat manusia adalah segala bentuk transformasi atau modifikasi lingkungan alam yang disebabkan oleh aktivitas dan intervensi manusia. Perubahan kondisi alam akibat manusia seringkali berdampak negatif dan menyebabkan degradasi lingkungan. Apa saja sih penyebab perubahan kondisi alam akibat aktivitas manusia? Yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai. Buang sampah sembarangan adalah perilaku yang merugikan baik lingkungan maupun kesehatan manusia. Dampak membuang sampah sembarangan yaitu akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, dan mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Yang kedua yaitu menebang hutan secara liar. Penebangan liar semakin marak terjadi di hutan, khususnya di Indonesia. Penebangan hutan secara liar ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitaran hutan saja, namun terkadang hal tersebut juga dilakukan oleh para pengusaha yang memanfaatkan hutan secara tidak bijak. Penebangan liar merupakan penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku, sehingga hutan akan kehilangan fungsi pokok sebagai paru-paru dunia. Dampak dari menebang pohon secara liar yaitu akan mengakibatkan banyak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan lain sebagainya. Tidak hanya terjadi bencana alam saja, tapi dapat mengakibatkan tanah yang mutunya turun. Areal dalam kawasan hutan yang semakin menyempit dikarenakan perambatan dari hutan. Pendapatan dari masyarakat di sekitar hutan semakin menurun, serta dampak lainnya yaitu kemampuan dari biosfer untuk menyerap karbon dioksida semakin berkurang, sehingga berakibat penambahan atau pemanasan pada suhu yang lebih tinggi pada permukaan bumi. Hal tersebut menjadikan paru-paru dunia saat ini tidak lagi hutan. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan kimia pada pertanian. Bahan kimia banyak digunakan dalam bidang pertanian. Hal tersebut mulai dari penyiapan lahan, penanaman, hingga panen. Misalnya herbisida digunakan untuk membersihkan lahan dari tanaman pengganggu seperti rumput. Kemudian setelah dilakukan pemupukan, benih ditanam bersama pestisida sintesis. Pestisida sintesis adalah bahan kimia yang dapat masuk ke dalam jaringan tanaman, sehingga bibit yang baru tumbuh aman dari serangan hama. Dampaknya, jika penggunaannya berlebihan dapat mencemari air dan tanah serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Bahan kimia dapat berbahaya bagi kesehatan manusia jika terpapar secara berlebihan, terutama bagi petani yang langsung menggunakannya. Penggunaan pestisida kimia secara berlebihan dapat menyebabkan resistensi hama terhadap bahan kimia, sehingga petani harus menggunakan bahan kimia yang lebih kuat dan berbahaya.
Yang keempat yaitu pembukaan lahan menjadi perkotaan, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengubah suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma, dan keanekaragaman hayati menjadi jalan raya, gedung tinggi, dan kawasan industri. Dampaknya yaitu mengakibatkan kehilangan habitat bagi spesies flora dan fauna. Yang kedua, fragmentasi habitat dan gangguan pada koridor ekologis dapat mengganggu pergerakan dan penyebaran organisme. Yang ketiga, peningkatan polusi aktivitas perkotaan seperti transportasi, industri, dan konsumsi energi dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan lain-lain. Yang keempat, dampaknya yaitu mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem sekitar. Yang terakhir, menyebabkan peningkatan aliran permukaan, resiko banjir, dan penurunan cadangan air tanah. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencegah kerusakan alam? Kita harus menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Mengelola sampah dengan sistem 3R yang terdiri dari mengurangi, yaitu reduce, menggunakan kembali, reuse, dan mendaur ulang, recycle. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang. Selanjutnya yaitu melakukan pengawasan aktif terhadap kegiatan penebangan liar dan memberikan sanksi yang memadai kepada pelaku, lalu melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penebangan liar dan pentingnya untuk menjaga hutan. Selanjutnya kita harus menggunakan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan. Lalu meningkatkan pengetahuan petani melalui edukasi dan pemberdayaan dapat membantu mereka untuk menggunakan bahan kimia secara lebih efektif dan berkelanjutan. Lalu kita memberikan insentif bagi masyarakat dan pengembang, lalu menerapkan disinsentif atau pajak yang lebih tinggi bagi pembangunan di atas lahan hijau, lalu memberikan insentif bagi pengembangan di area perkotaan yang telah ada, lalu menghindari pemberian izin bagi pembangunan di luar batas wilayah perkotaan. Jadi, kesimpulannya, kerusakan lingkungan hidup banyak disebabkan oleh perbuatan manusia. Kesadaran masyarakat yang rendah juga dapat menjadi faktor terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat berdampak pada kesehatan masyarakat seperti penyebaran wabah penyakit menular dan juga dapat menyebabkan korban jiwa. Kerusakan lingkungan juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Solusi kerusakan lingkungan meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat, menghentikan perbuatan yang merusak lingkungan, dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengelola lingkungan. Pemerintah juga harus memperhatikan lebih lanjut dalam membuat kebijakan dan mengembangkan program untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Baik teman-teman, sampai sini saja materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.